Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Demonstrasi mengecam perilaku anggota DPR RI yang berlebihan, ratusan mahasiswa Cipayung mendatangi Mapolda dan DPRD Maluku. Puluhan tahun jalan antar kecamatan di Halmahera Selatan tak diperbaiki, warga resah. Pedagang kaki lima kembali berjualan di luar Pasar Mardika Baru, area pasar kembali terlihat kumuh. Gelombang demonstrasi mengecam DPR marak di berbagai daerah. Di Ambon, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung turun ke jalan Senin pagi. Unjuk rasa ini dimulai dari Lampu 5 hingga ke Mapolda Maluku. Berbagai orasi kecaman terhadap DPR pun bergantian dilakukan orator dari berbagai kelompok mahasiswa di Ambon. Dalam orasinya, pendemo mengecam DPR atas kenaikan tunjangan anggota dewan. Mahasiswa juga menuntut pelaku pelindas Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online dengan kendaraan taktis Brigade Mobil atau BRIMOB dihukum berat. Untuk respon situasi nasional negara kesatuan Republik Indonesia hari ini. Oleh itu kawan-kawan, sekali lagi sebelum kita menuju titik aksi yaitu Polda Maluku untuk menyampaikan seluruh aspirasi kita terkait dengan tindakan represif yang dilakukan oleh anggota Polri sehingga mengakibatkan salah satu pengemudi ojol di Jakarta meninggal dunia. Para pendemo kemudian diterima Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto. Kita sama-sama dari wilayah ini kita berharap yang merawat Maluku itu boleh menyampaikan pendapat dengan ketentuan tapi satu tujuan memajukan harus umum bagaimana caranya untuk kita DPRD Provinsi Maluku yang sebagaimana kita sudah sampaikan kewajibannya sesuai dengan bagaimana supaya kita cepat ada di kantor DPRD Maluku. Melihat bahwa kondisi negara hari ini dengan kebijakan negara itu Janggara, tapi masih saja gaji DPR dan DPR masih joget-jogetan di parlemen dan gaji DPR sangat naik dan itu meresahkan dan membuat melukai hati. Para demonstran kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Maluku dengan tuntutan yang sama, yakni pembatalan tunjangan anggota dewan. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat ratusan personel Polda Maluku. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis di sejumlah wilayah. Kapolri mengatakan langkah tegas akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat
terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Pernyataan Kapolri pun didukung Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan aksi yang tengah terjadi di sejumlah daerah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam aksi anarkistis dan warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang dan damai. Tim Liputan melaporkan. Jalan lintas pedalaman di Kabupaten Halmahera Selatan rusak parah akibat banjir. Kerusakan jalan kabupaten ini tepatnya berada di kawasan Transmigrasi Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Puluhan kilometer jalan kabupaten ini rusak begitu parah. Kondisinya kian parah ketika hujan deras mengguyur kawasan ini. Akibatnya warga serta pelintas terganggu. Agar tidak sampai celaka, pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintas. Meski telah lama rusak, pemerintah daerah setempat belum juga memperbaiki jalan ini. Sementara berada di ruas jalan transmigrasi menuju Satuan Pemukiman SP1B, ya kondisi jalan seperti ini. Arah 1B menuju SP2, SP3 dan seterusnya. Nah ini arah menuju ke Berua dan seterusnya. Masyarakat sini tidak berharap banyak kepada pemerintah daerah. Mereka hanya berharap pemerintah daerah lewat kebijakannya untuk memperhatikan daerah ini dalam hal pembangunan jalan di wilayah ini. Warga meminta pemerintah daerah setempat segera memperbaiki jalan yang rusak, sebab jalan ini merupakan jalan utama penghubung warga antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Halmahera Selatan. Banjir surut, warga bantaran sungai air besar Negeri Batu Merah, Kota Ambon mulai berlega hati. Meski begitu mereka tidak lengah sebab khawatir banjir kembali datang. Ditambah lagi, rumah mereka begitu dekat dengan aliran sungai, sehingga rawan untuk diterjang banjir. Kan sudah mulai tidak was-was nih. Jadi harapan abang dorang sebagai warga yang tinggal di bantaran sungai ini bagaimana harapannya? Harapan kami sebagai masyarakat yang tinggalnya di bantaran sungai, agar pemerintah maupun instansi-instansi terkait agar cepat membangun talut untuk memprediksi ketika datangnya hujan atau banjir yang akan bisa membahayakan rumah-rumah di dekat bantaran sungai. Juni lalu, banjir menerjang lokasi ini sehingga mengakibatkan puluhan rumah rusak ringan dan berat. Banjir setinggi 2 meter saat itu juga memaksa puluhan keluarga mengungsi. Banjir juga mengakibatkan talut ratusan meter di bantaran sungai ambruk. Meski tidak ada korban jiwa, namun banjir akibat curah hujan tinggi ditambah meluapnya sungai air besar mengakibatkan warga begitu trauma. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.